Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami, umat KBG Bunda Penolong Abadi, lingkungan Santo Robertus Bellarminus, Paroki Spiritus Santo Misir, pada kesempatan ini bersama-sama berkumpul untuk mengadakan pertemuan Prapaskah minggu pertama dengan tema ekonomi yang ekologis. Pada kesempatan ini, saya sebagai narasumber atau fasilitator, sekaligus sebagai Ketua KBG Bunda Penolong Abadi, bersama-sama dengan umat saya untuk hadir dalam pertemuan Prapaskah ini, dan saya akan memperkenalkan masing-masing dari mereka. Yang pertama, Saudari Ati. Yang kedua, Ibu Elvin. Yang ketiga, Ibu Feriani. Yang keempat, Nona Lina. Yang kelima, Nona Ika. Dan yang keenam, Nona Nurul. Pada sore hari ini juga kami sangat bersyukur karena kami didampingi dengan frater kami yang terkasih, Frater Selmus. Baik, selamat sore untuk kita semua. Baik. Puji Tuhan karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di sini bersama-sama sharing sekaligus menyampaikan kehidupan kita dalam komunitas basis yang tidak jauh dengan tema dari APP tahun 2024. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita telah memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini berjalan selama 40 hari. Masa Prapaskah atau masa puasa adalah masa khusus dalam lingkaran tahun liturgi gereja. Kepada kita umat beriman disediakan waktu istimewa untuk merenungkan peristiwa Yesus dari Nazaret yang hidup, menderita dan wafat, tetapi kemudian bangkit jaya untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan dan melalui permenungan itu, kita diharapkan mempertimbangkan kembali sikap dan perilaku hidup yang mengganggu relasi dengan sesama dan merusak harmoni dengan semesta, dan teristimewa dengan Tuhan yang menciptakan, menyelamatkan, dan menguduskan kita. Dalam sinode basis, sinode paroki, sinode keuskupan, dan survei dari Keuskupan Maumere, Keuskupan Maumere menemukan banyak sekali masalah ekonomi yang dialami oleh umat Keuskupan Maumere. Masalah ini bermuara pada problem kemiskinan. Sehingga dalam kerangka retret agung selama masa puasa itu, Gereja Keuskupan Maumere memilih tema APP tahun 2024, yakni mengembangkan ekonomi ekologis. Tema ini akan digarap dalam 4 pertemuan. Subtema pertemuan pertama yang pada sore hari ini kita berkumpul di sini, kita menjalankan subtema tentang ekonomi yang ekologis. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan dalam pertemuan katekese ini untuk saling mendampingi dan membimbing kita dalam masa yang istimewa ini, dan terutama dalam seluruh gerakan refleksi dan aksi tobat dan solidaritas kita membangun gereja sinodal dan memelihara kehidupan. Maka kita mengawali katekese ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Kami datang kami bersalah.
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengembangkan ekonomi ekologis merupakan mengembangkan ekonomi dalam kehidupan kita, khususnya ekonomi rumah tangga kita. Dalam katekese pertemuan pertama ini, kita diminta untuk lebih memahami ekonomi kehidupan kita, khususnya ekonomi rumah tangga dalam komunitas umat basis kita. Maka marilah kita hening sejenak, menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk bimbingan dan penyertaan-Mu, sehingga kami sehat dan dapat berkumpul di tempat ini guna berkatekese. Kami mohon, utuslah Roh Kudus atas kami, agar kami dapat memahami subtema yang akan kami bahas bersama tentang ekonomi yang ekologis. Semoga kami pun Engkau mampukan untuk ambil bagian dalam memperjuangkan ekonomi yang berorientasi pada tujuan-tujuan kemanusiaan dan keutuhan ciptaan. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kini kita masuk pada bagian selanjutnya, melihat dan mendalami situasi hidup. Dalam bagian ini, kita akan melihat bersama-sama dan mendengarkan kisah inspiratif tentang Kebun Laudato Si, Gerakan KBG Maria Bunda Manis. Kebun Laudato Si merupakan buah dari aksi nyata umat KBG Maria Bunda Manis, lingkungan Santo Antonius, Paroki Santissima Trinitas Bloro, menjawabi katekese APP Keuskupan Momere tahun 2022. Tema APP tahun 2022 Keuskupan Momere, Duc in Altum, menuju gereja sinodal dan merawat kehidupan. Dalam katekese APP tersebut, Gereja Keuskupan Momere mengundang semua anggota gereja untuk merefleksikan bersama perjalanan bagaimana menghidupi persekutuan, mewujudkan partisipasi, dan membuka diri untuk bermisi serta merawat kehidupan. Dalam diskusi katekese APP tahun 2022, umat KBG Maria Bunda Manis menemukan bahwa ekonomi umat umumnya di KBG mereka masih lemah. Namun hal ini tidak melemahkan semangat mereka untuk meningkatkan ekonomi menjadi lebih baik. Umat KBG Maria Bunda Manis mencoba menggali bersama potensi-potensi yang mereka miliki dalam mengembangkan ekonomi. Maka terinspirasi dari seruan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, terbentuklah gerakan bersama Kebun Laudato Si. Adapun Kebun Laudato Si bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, serentak juga menghidupi semangat ekologis yang ramah lingkungan. Kebun Laudato Si merupakan budidaya tanaman horti, yakni cabai rawit dan jagung. Pada tahun 2022 ditanam 1.800 pohon dengan sumber dana diperoleh dari pinjaman koperasi. Umat KBG Maria Bunda Manis dengan penuh antusias bersama-sama membuka dan mempersiapkan lahan, penggemburan tanah, pembuatan terasering. Proses pengerjaan terjadi secara manual dengan menggunakan metode terasering karena kondisi lahan yang miring. Terasering dibuat dengan tujuan mengurangi erosi,
memudahkan perawatan tanah, juga tanaman, dan memperpanjang daerah resapan air. Hal ini dibuat mengingat krisis air di wilayah tersebut. Untuk menjaga keselarasan alam, budidaya tanaman horti ini digunakan pupuk bekasi, kohe ayam, sekam bakar, abu dapur atau kapur dolomit, dan pupuk nabati mulai dari pembukaan lahan sampai pasca panen. Dari hasil kebun ini dapat dibuka kios, membiayai kebutuhan sehari-hari dan tabungan untuk anak sekolah. Umat KBG menggunakannya juga untuk arisan doa malam wajib di KBG, untuk iuran gereja dan aksi-aksi lain. Ada juga di antara mereka yang bahkan mulai membuka usaha yang sama. Mereka men-sharingkan kesulitan yang dialami antara lain harga cabai yang tidak stabil, air, dan juga kadang hama tanaman. Kebun Laudato Si sejak tahun 2022 sampai sekarang dikelola dengan moto berdoa dan bekerja. Dalam mengusahakan pertumbuhan ekonomi, mereka memanfaatkan potensi lingkungan yang ada, menanam dengan tidak merusak alam, menjaga, merawat, dan melestarikan. Mereka juga menghidupi semangat pantang menyerah, penuh kerja keras, ulet, dan disiplin. Ramahlah dengan lingkungan, maka lingkungan akan ramah dengan kita. Akhirnya harapan mereka bagi gereja melalui PSE dan Caritas untuk terus memberikan penyadaran bagi umat tentang ekonomi yang ramah lingkungan. Serta bagi pemerintah diharapkan menjaga kestabilan harga serta bekerja sama dengan gereja dalam pengembangan ekonomi umat dan warga. Baik saudara-saudari yang terkasih, itulah cerita inspiratif dari Kebun Laudato Si Gerakan KBG Maria Bunda Manis. Dari cerita tadi, apakah saudara-saudari sudah memahaminya? Sudah? Oke, baik, terima kasih. Maka sekarang kita masuk dalam proses tanya jawab ya. Sekaligus kita mendiskusi dan melihat situasi kehidupan kita khususnya dalam KBG kita yang tidak jauh dari cerita ini. Baik, pertanyaan pertama, apakah masalah yang dihadapi oleh umat KBG Maria Bunda Manis? Apa masalah yang dihadapi oleh umat di KBG Maria Bunda Manis dari cerita tadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Masalah yang dihadapi oleh umat di KBG Maria Bunda Manis yaitu melemahnya ekonomi umat KBG Bunda Manis. Ya, melemahnya ekonomi umat dalam KBG Maria Bunda Manis. Baik, dari melemahnya ekonomi tersebut, apa yang dilakukan oleh umat KBG berhadapan dengan masalah tersebut? Baik, yang dilakukan oleh umat KBG berhadapan dengan masalah tersebut, yakni mereka membuka lahan untuk membudidayakan tanaman horti dan jagung, dan mereka membentuk sebuah gerakan bersama. Gerakan tersebut diberi nama Kebun Laudato Si, di mana gerakan ini terinspirasi dari Bapak Paus Fransiskus dan ensiklik Laudato Si. Di kebun ini mereka menanam berbagai jenis tanaman horti atau cabai rawit dan jagung. Sekian saja. Ya, baik, terima kasih Nona Ati sudah menjawab pertanyaan pertama. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Dari cerita tersebut, pelajaran apa yang saudara-saudari ambil dari kisah tersebut? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua.
Mereka sangat semangat dan pantang menyerah dalam perubahan ekonomi rumah tangga, kerjasama, solidaritas, saling mendukung, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terkhususnya kesejahteraan ekonomi untuk keluarga. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mama Elvin. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Salah satu cara yang ditempuh oleh umat KBG Maria Bunda Manis dalam mengembangkan ekonomi ramah lingkungan adalah dengan gerakan kebun Laudato Si. Apakah saudara-saudari memiliki pengalaman yang hampir serupa dari kisah tersebut? Nah, ini kita sudah masuk dalam sharing pengalaman, ya. Jadi kita men-sharingkan pengalaman kita yang tidak terlepas dari cerita tersebut. Cerita tadi itu kehidupan umat di desa. Kita sekarang, kita umat KBG Bunda Penolong Abadi, lingkungan Santo Robertus Bellarminus dengan tempat tinggal kita di kota, maka pasti ada cerita yang serupa atau sharing pengalaman kita yang serupa dari kisah tersebut. Saya memberikan kesempatan untuk Mama Elvin. Oke, baik. Sedikit cerita dari saya. Kami umat dari KBG Bunda Penolong Abadi, lingkungan Santo Robertus Bellarminus. Kami terdiri dari 7 kakak. Pendapatan ekonomi setiap keluarga berbeda. Ini dikarenakan mata pencaharian setiap keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap. Karena hampir 80% umat di KBG Bunda Penolong Abadi hanya berharap dari penghasilan suami seperti sopir, pedagang, ojek, dan buruh kasar. Kondisi kehidupan seperti ini tentu jauh dari kata sejahtera. Hampir-hampir kami lupa apa itu kesejahteraan yang sebenarnya. Karena kami tahu bahwa hari ini harus bisa hidup dan mencari makan. Tetapi untuk besok kami harus berjuang kembali. Kepada siapa kami harus berharap? Tentunya kepada diri sendiri. Karena kami tidak terlalu berharap bantuan dari pemerintah. Bagi kami hidup di perkotaan tentu tidak memiliki lahan yang cukup untuk membuat kebun. Halaman yang kecil itu kami hanya hiasi dengan berbagai macam tanaman hias untuk sedikit refleksi agar orang-orang yang melintas itu berpikir kehidupan kami itu sangat sejahtera dan bahagia. Kemudian saya sekeluarga berpikir bahwa bagaimana merubah kehidupan ekonomi keluarga kami dan tentunya untuk tetangga sekitar kami. Kami mencoba menanam sayur-sayuran di polybag seperti sayuran sawi, jagung, kangkung, dan juga buah semangka. Terus kami berpikir bagaimana untuk menghasilkan uang dari berbagai macam tanaman kami, tetapi kembali lagi dengan ekonomi, tidak mungkin saya menjual hari ini, tentu semuanya akan laku. Jadi dengan sedikitnya saya membagikan kepada tetangga dan semoga yang kami berikan kepada tetangga itu menjadi berkat untuk kami semua. Jadi sekian sharing dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mama Elvin. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, seri pengalaman yang luar biasa dengan situasi kehidupan kita dengan halaman yang sempit, tetapi punya inovasi dengan menggunakan polybag menanam sayur. Dan itu memang nyata ya. Ada di pinggir-pinggir itu ada semangka buah. Ya. Bukan saya semangka, tapi saya tadi lihat juga ada lagi dengan sayur pria. Iya. Oke. Nah, luar biasa. Oke, baik. Sharing berikutnya mungkin tidak jauh berbeda. Ini masih menyangkut ekonomi, tetapi dengan
versi yang berbeda, yang menghasilkan, ujung-ujungnya menghasilkan uang. Nah, oke, baik, sharing ini akan disampaikan oleh Mama Ferry. Baik, terima kasih. Saya punya ini hari sharingnya berbeda, karena sharingnya bukan tentang tanaman, tapi tentang penjualan. Jadi ekonomi keluarga kami pas-pasan. Suami saya hanya seorang sopir. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga, caranya bagaimana untuk bisa membantu ekonomi dalam rumah. Jadi saya punya pikiran untuk membuat kacang sembunyi. Jadi kacang sembunyi itu saya antar dari kios ke kios. Jadi hasilnya ya lumayan. Bisa untuk kehidupan kami di keluarga, bisa juga membantu anak-anak untuk uang beli pulsa, pulsa data. Jadi bisa membantu ekonomi keluarga kami juga. Jadi dalam sebulan bisa anak-anak minta bilang beli uang pulsa, ada uang dari hasil penjualan kacang sembunyi itu. Oke, itu saja dari saya, terima kasih. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk Mama Ferry. Ya. Baik, terima kasih untuk kedua mama yang sudah men-sharingkan pengalaman. Nah, ini termasuk ekonomi juga ya. Nah, dari kacang itu kan kita tanam dulu kacang ya. Dan kita panen kacangnya, kemudian kita mengolahnya lagi menjadi kacang sembunyi dan menghasilkan uang ya. Itulah kenyataan kehidupan ekonomi kita yang tidak jauh berbeda dengan tema katekese kita pada sore hari ini. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudari pernah mendengar istilah ekonomi ekologis? Belum pernah mendengar ya. Apakah saudara-saudari pahami tentang ekonomi ekologis? Belum. Oke, baik. Nah, sebenarnya istilah dan pemahaman tentang ekonomi ekologis ini secara ilmu pengetahuan mungkin kita umat yang biasa belum begitu tahu, belum begitu memahami. Tetapi kenyataan hidup kita sudah mengalaminya, kita sudah menjalankannya. Sesuai dengan penyampaian atau seruan dari Bapak Paus Fransiskus tentang ekonomi ekologis, Bapak Paus Fransiskus mengatakan bahwa ekonomi ekologis itu adalah praktik ekonomi yang memperjuangkan dan berorientasi pada tujuan-tujuan kemanusiaan dan keutuhan ciptaan, seperti martabat manusia, kesejahteraan umum, dan tujuan universal harta benda, kesetaraan dan peluang bagi semua, pekerjaan yang bermakna, solidaritas, dan tanggung jawab merawat bumi sebagai rumah bersama dan ekonomi berkelanjutan. Nah, ternyata yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus sudah kita jalankan. Kita sudah menjalankan dengan merawat bumi, dengan menanam sayur, sawi, kemudian kita menanam tadi ada jagung, ya. Lalu ada buah semangka, ada sayur pria. Nah itu salah satu kita merawat bumi. Ya. Kemudian kita juga solidaritas dengan hasil yang sudah kita dapat. Bukan saja untuk pribadi kita, tetapi kita memberikan kepada sesama kita, tetangga kita dalam komunitas basis kita. Itu merupakan satu bentuk solidaritas. Kemudian tanggung jawab merawat tanaman itu. Maka kita juga bertanggung jawab merawat bumi kita. Dan juga ekonomi kehidupan kita, khususnya ekonomi dalam rumah tangga kita, berjalan dengan baik jika seorang istri
ibu, mama mengaturnya dengan baik. Singkat kata dari ekonomi ekologis ini adalah ekonomi yang melayani manusia dan merawat ciptaan. Maka melayani manusia dengan solidaritas, tanggung jawab, menjaga ekonomi kita baik-baik, dan kita merawat ciptaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita diperhadapkan dengan realita bahwa kerusakan alam terus terjadi dan ekonomi umat masih sangat lemah. Berhadapan dengan situasi ini, kita dipanggil menumbuhkan sikap metanoia, pertobatan. Kita juga harus berani memulai dengan potensi yang ada pada kita dan bekerja dengan pihak lain dalam melakukan sesuatu yang baik untuk memperbaiki keadaan demi kesejahteraan bersama. Pelajaran dari umat KBG Maria Bunda Manis sebagai komunitas basis gereja ini, persekutuan kecil umat beriman pada level akar rumput. Mereka bertumbuh secara rutin, berkulababong, berbagi pengalaman-pengalaman maupun masalah-masalah sehari-hari, baik masalah pribadi, kelompok, maupun masalah sosial, dan mencari pemecahannya dalam terang kitab suci. Buah dari pertemuan katekesi APP mereka adalah gerakan kebun Laudato Si untuk mengembangkan ekonomi keluarga yang ramah lingkungan. Kita pun hendaknya menjadikan gerakan APP menjadi media penyadaran dan pemberdayaan ekonomi serta gerakan untuk melestarikan lingkungan sebagai upaya ekologis dalam usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Semoga dari inspirasi cerita yang sudah kita dengarkan tadi memberikan peneguhan gerakan bagi kita, khususnya umat KBG Bunda Penolong Abadi, menggerakkan hati dan bisa membentuk kebun mini, ya, kebun mini dengan menggunakan polybag. Jadi kita membentuk satu kebun mini dengan menanam tanaman sayur-sayuran, kemudian dengan cara itu kita bisa bukan saja kita menjual hasilnya, tetapi kita bisa memberikan dengan sesama kita dalam umat KBG kita dan juga bisa memberikan kepada umat dari KBG lain. Oke. Baik, nah itu sekaligus pesan ya, pesan cerita tadi kepada kita. Baik, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan cerita inspiratif tadi. Sekarang kita masuk pada bagian terang sabda Allah. Dan baik, ini kita masuk dalam pendalaman kitab suci. Nah, dari cerita tadi, sesuai dengan kehidupan kita sekarang-karang, kita mendalami dalam terang sabda Allah melalui cerita kitab suci yang kita dengarkan dalam Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari mereka, orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya,
ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Nona Ika sudah membacakan sabda Tuhan. Baik saudara-saudari yang terkasih, kini kita masuk dalam pendalaman dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks kitab suci. Sebelum itu, saya memberikan waktu kepada saudara-saudari untuk kembali membaca ya, supaya lebih memahami lagi teks kitab suci tersebut. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, baik ini kita masuk dalam menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama, mengapa orang kaya disebut bodoh? Baik, Nona Lina. Baik, terima kasih. Orang kaya itu disebut bodoh karena hanya memikirkan dirinya sendiri dan menyimpan harta miliknya tanpa mengingat orang lain. Oke, baik. Jadi orang kaya itu disebut bodoh karena hanya memikirkan dirinya sendiri dan dia menyimpan harta miliknya. Ya. Baik, apa yang dimaksudkan dengan tidak kaya di hadapan Allah? Yang dimaksud dengan tidak kaya terhadap Allah itu dia hanya menyimpan hartanya bagi dirinya sendiri. Iya, oke. Baik, terima kasih. Jadi yang dimaksud tidak kaya di hadapan Allah karena dia menyimpan hartanya bagi dirinya sendiri sehingga dia dikatakan tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Di mana saya melihat ketamakan dalam hidup bermasyarakat sekarang? Nona Ika? Baik, itu misalnya dalam hidup bertetangga. Dalam hidup bertetangga. Berarti ketamakan itu kita cepat melihat dari kehidupan bertetangga. Berarti kehidupan dalam umat KBG kita ya, ada ketamakan ya. Oke, baik, terima kasih Nona Ika. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan orang kaya yang bodoh? Baik, yang bisa kita pelajari dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh yaitu selalu ingat akan Tuhan, saling tolong-menolong terhadap sesama,
selalu berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Oke, baik. Terima kasih Nona Nurul. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk nona-nona cantik yang sudah menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks kitab suci. Baik saudara-saudariku yang terkasih, dari pertanyaan pertama sampai ketiga yang tidak terlepas dari cerita teks kitab suci sangat memberikan pelajaran buat kita. Menjadi orang kaya itu tidak selamanya kita kaya di hadapan Allah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari lebih baik kita menjadi orang miskin yang selalu di hadapan Allah, tetapi menjadi orang miskin yang selalu di hadapan Allah harus dengan penuh iman. Berarti kita menyerahkan iman kita kepada Tuhan dengan berdoa, ya, beramal, dan selalu berbagi. Sesuai dengan pesan pada APP 2024 ini, kalau tidak salah pada saat misa Rabu Abu, Bapak Pastor Paroki kita, ya, Romo Datus menyampaikan bahwa pada masa puasa ini ada 3 bere yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Berpuasa, berdoa, dan beramal. Jadi pada masa Prapaskah itu 3 BR itu harus melekat dalam diri kita. Sehingga tidak perlu kita menjadi orang kaya. Menjadi orang yang biasa saja tetapi selalu percaya, selalu diterima di hadapan Allah. Nah sekarang dari cerita kitab suci tadi, kemudian jawaban-jawaban yang sudah kita jawab tadi, itu akan memberikan satu rangkuman peneguhan yang akan kita dengarkan dari Frater Sermus. Kepada Frater saya memberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah orang kaya yang bodoh ini sungguh sangat menarik kalau kita menghubungkannya dengan konsep ekonomi ekologis. Satu pertanyaan kecil untuk kita, siapakah orang kaya yang bodoh itu? Kita tahu namanya? Tidak tahu ya. Seseorang kaya itu adalah tokoh anonim. Anonim berarti no name atau namanya tidak disebutkan oleh penulis. Di sini Lukas. Orang kaya ini barangkali mewakili kita semua yang masih melekatkan diri dengan pencapaian materialistis dan mengabaikan semangat solidaritas, saling berbagi. Saya mengajak kita untuk berefleksi, silakan yang merasa diri boleh saja memasukkan namanya di dalam karakter orang kaya ini. Orang kaya ini sangat berbangga dengan tanah yang ia pijak, dengan tanah yang memberikan hasil yang berlimpah kepadanya. Namun ketika hatinya tengah angkuh, Allah datang dan mencabut nyawanya. Sehingga tanah yang kemarin ia injak, tanah yang ia bangga-banggakan, kini telah menjadi penutup tubuhnya. Orang kaya ini juga sangat melekat atau menggantungkan seluruh diri, hati dan jiwanya pada pencapaian materialistis. Harta benda, kekayaan. Dan hidupnya sangat egosentris.
ingat diri sendiri. Dia mengabaikan apa yang bisa disebut dengan solidaritas atau semangat saling berbagi. Dalam Injil yang barusan kita dengar, dia memiliki kebun yang berlimpah-limpah. Secara individualis, dirinya sendiri, dia tidak mungkin bekerja sendiri. Dia pasti memiliki pekerja yang lain yang membantu dia untuk menggarap tanah dan menghasilkan buah yang berlimpah. Dan kita tahu dalam kisah ini ada kisah tentang tuan dan hamba pekerja dengan ini kan. Dan dalam kisah Injil itu selalu itu. Dan dalam konteks Yahudi, orang yang itu pasti memiliki pekerja. Tidak secara khusus atau eksplisit, penulis menggambarkan ini orang kaya ini tidak memperhatikan kesejahteraan dari para pekerja. Tetapi dari kisah secara keseluruhan, kita bisa tangkap bahwa dari harta kekayaan berlimpah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pekerja ini sangat tidak memperhatikan kesejahteraan dari para pekerja-pekerjanya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang semangat solidaritas berbagi dengan orang yang sudah bekerja dengan dirinya. Dan hal ini sekarang masih sangat terasa di keuskupan kita, di kabupaten kita. Bahkan upah yang diterima oleh para karyawan tidak sesuai dengan UMR atau UMP. Tuan atau mereka yang penguasa itu memberi upah seturut suka. Sesuka hatinya. Kita bisa tanya, kita bisa wawancara dengan para pekerja. Kisah ini juga menggambarkan tidak hanya relevan dalam konteks spiritual dan sosial, tetapi juga memiliki implikasi yang penting dalam memandang tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan ciptaan Tuhan. Dia memiliki kebun besar. Berarti dia mengeksploitasi secara besar-besaran terhadap alam. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga hartanya sangat berlimpah. Sampai di sini kita bisa paham. Bisa. Dalam konteks ekonomi ekologis, kisah ini dapat diinterpretasikan sebagai panggilan untuk mengubah pola konsumsi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan. Dengan melepaskan kepemilikan yang berlebihan dan mengarahkannya pada kebutuhan yang lebih esensial atau membantu mereka yang membutuhkan, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga kita bisa memberikan atau mencerminkan suatu sikap dermawan dan tanggung jawab sosial terhadap sesama dan lingkungan. Jadi saya mengajak kita untuk memperhatikan secara serius nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai spiritual, dan juga nilai-nilai ekologis. Moral kehidupan kita terletak di situ. Bagaimana kita menerapkannya dengan baik terhadap lingkungan, terhadap sesama, dan terhadap semua orang, dan terhadap Tuhan sendiri. Jadikan hidup kita kaya akan arti. Sekian dan terima kasih. Amin. Baik, terima kasih untuk Frater Selmus. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, peneguhan yang luar biasa. Pesan yang terakhir tadi dengan 3 nilai tadi, solidaritas, spiritual, dan ekologi. Ya, itu memberikan peneguhan bagi kami. Semoga peneguhan yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini dapat meresap dalam pikiran kami, sehingga meresap juga dalam jiwa kami agar kami bisa melaksanakan,
menjalankan dalam kehidupan kami setiap hari, khususnya kami umat KBG Bunda Penolong Abadi, lingkungan Santo Robertus Bellarminus, Paroki Spiritus Santo Mesir. Baik saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pertemuan katekesi pertama ini pada masa Prapaskah, kita akan lanjut dengan tindak lanjut ya. Jadi tindak lanjut ini merupakan aksi nyata yang berhubungan langsung dengan subtema yang kita dengarkan tadi, yaitu ekonomi ekologis ya. Kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam aksi nyata ini? Menanam sawi ya. Jadi aksi nyata yang akan kita lakukan adalah menanam sawi. Ini kapan dilaksanakan ini? Oh, selesai katekesi ini kita langsung terjun ke lapangan ya, ke kebun mini kita ya. Oke, baik. Tempatnya di wilayah KBG Bunda Penolong Abadi ya. Baik, dari aksi nyata ini yang bertanggung jawab ini siapa? Iya, semua umat KBG Bunda Penolong Abadi bertanggung jawab dengan aksi nyata yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih saudara-saudariku yang terkasih, luar biasa sekali kita sudah bersama-sama bersama dengan frater dalam pertemuan pertama ini pada masa Prapaskah. Semoga pesan dan peneguhan yang sudah kita dengarkan dan aksi nyata yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan kedepannya ekonomi ekologis dalam kehidupan kita khususnya KBG kita juga dapat berjalan dengan baik dengan 3 nilai yang sudah frater sampaikan kepada kita tadi, solidaritas, spiritual, dan ekologi. Ya. Baik, untuk itu mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Doa untuk lingkungan hidup. Allah sumber hidup dan kekuatan kami, alam semesta ciptaanmu, Engkau atur dengan baik dan bijaksana. Bersama semua makhluk hidup yang ada di jagat raya, di bumi, dan di atas cakrawala, serta di bawah bumi, kami melambungkan syukur pujian bagimu, karena kekal abadi kasih setiamu bagi seluruh lingkungan alam dan bagi kami semua penghuninya. Sikap kami yang melawan kebijaksanaanmu telah merusak kelestarian lingkungan alam. Kami mengorek isi bumi tanpa belas kasih, membabat hutan dan buang sampah tanpa aturan, tak peduli pada hukum untuk hidup adil dan sejahtera. Utuslah Roh Kudus-Mu menaungi dan membarui muka bumi yang hancur binasa, agar menjadi indah lestari kembali, dan hati kami yang sombong serta serakah, agar selalu tahu diri dan bijaksana, menjaga dan mengatur lingkungan alam, menjadi taman hidup yang indah dan nyaman. Semoga kami dibebaskan dari yang jahat, dari rasa iri, dengki, dan dendam, dari kecenderungan menyebarkan kebohongan, dari hasrat untuk terlibat dalam berbagai bentuk korupsi yang menyebarkan aroma busuk bagi lingkungan alam dan lingkungan sosial. Seraya mengandalkan Yesus Juru Selamat dan doa para kudus, semoga seluruh lingkungan alam dan hidup kami menjadi lebih baik dan sempurna menurut rencana dan janji Allah.
kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita satukan doa kita ini dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita juga memohon perlindungan dan bimbingan dari Bunda Maria dengan mendaraskan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah pertemuan katekese kita pada pertemuan pertama masa Prapaskah. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan lagu penutup. Tuhan hidupku, indahkan doaku, bila hati mengharap padamu. Limpahkan rahmat-Mu, aku selalu diincar bahaya, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Bunda penolong abadi, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore. Baik, kami dari KBG Bunda Penolong Abadi, lingkungan Santo Robertus Bellarminus, Paroki Misir. Dari pertemuan pertama masa Prapaskah ini dengan tema ekonomi ekologi, kami melaksanakan aksi nyatanya berupa menanam bibit sawi dengan menggunakan polybag. Kami menggunakan polybag karena kami melihat situasi kehidupan dalam KBG kami adalah kehidupan kami di kota. Alasannya karena dalam kota, lingkungan tempat tinggal kami sangat sedikit halamannya. Yang kedua, dari umat KBG kami ini tidak memiliki kebun untuk menanam, sehingga kami menggunakan polybag untuk menanam sayur sawi. Baik, sekarang kita masuk pada metode selanjutnya. Sebelum kita menanam bibit sawi ini, terlebih dahulu kita menyiram tanah yang sudah dicampur dengan sekam. Tanah ini sudah dicampur dengan sekam. Alasannya untuk memberikan kesuburan tanaman ini, sehingga bibit sawi ini
akan memberikan penghasilan atau menghasilkan sayur yang baik dan sehat. Maju. Sekam ini sebelum kami campur dengan tanah, terlebih dahulu kami membakar dengan cara membakar sekam ini supaya manfaatnya bagus ketika tercampur dengan tanah. Kedua, kita mencampur tanah dengan sekam dengan air supaya merata dan meresap. Oke. Tahap berikutnya penaburan bibit sawi. Tinggal kita melanjutkan proses ini dengan setiap harinya pagi dan sore menyiram dan merawatnya supaya hasilnya memuaskan dan aksi nyata kita akan dibuktikan dengan hasil sawi. Demikian itulah aksi nyata dari kami umat KBG Bunda Penolong Abadi lingkungan Santo Robertus Beraminus Paroki Spiritus Santo Lucia.